998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Jadi kalau saya menyatakan sebuah pendapat sebagai seorang advokat, menurut saya dilindungi oleh undang-undang, satu undang-undang dasar, satu undang-undang 998, dan jadi secara hukum seperti itu. Baik. Ini kan saudara sebagai tadi, saudara selaku sebagai advokat. Buat pernyataan pers, keterangannya seperti apa? Kenapa? Tadi saudara kan sudah tahu bahwa panggilan itu hari Senin tanggal 12 besok itu kan. Ya. Jadi kan penyidik KPK biasanya, ya siapapun itu penyidik KPK itu biasanya diperiksa sebagai tersangka itu di Gedung Merah Putih biasanya. Ya. Itu kan pasti di Jakarta itu, gimana caranya KPK seperti itu pemeriksaan. Tapi kali ini saudara Lukas NMB itu diperiksa secara khusus di Makobrimob. Tahu tidak saudara lalu kenal seperti itu? Tahu tidak apa yang melatar belakangi sehingga KPK itu harus memeriksa Lukas NMB itu dari Makobrimob? Tahu tidak saudara? Saya tidak tahu ada pertimbangan KPK bahwa saudara supaya memperlancar persidangan pemeriksaan. Ya. Mungkin ya KPK sudah mendengar mengenai kesehatan, mungkin ya saya tidak tahu. Jadi atas dasar itu menghargai lah sampai situ. Itu kan kita harus menghargai penyidik KPK datang jauh-jauh dari Jakarta untuk memeriksa Ya. Waktu malam itu Lukas NMB waktu memberikan keterangan di situ, apakah dia suaranya jelas? Ya, karena saya kenal beliau ini kan memang sakit Pak. Saya sebelum ketemu malam itu saya bukan sebelumnya ada ketemu dia juga. Dia tidak bisa ngomong. Maksudnya dia berbicara? Iya, ngomong pelok bahasa pelok itu. Ya, terus selalu pakai handuk karena hari keluar terus. Iya, baik ya. Jadi dia maksudnya dia waktu itu masih bisa berkomunikasi. Terbatas. Oke. Terbatas. Walaupun terbatas, padahal saya juga periksa beliau di sini. Jadi masih walaupun itu masih bisa berkomunikasi. Masih bisa berkomunikasi walaupun dibantu oleh rekan-rekan yang lain untuk menjelaskan. Betul, Pak. Soalnya bisa terjemahkan. Oke. Kita nggak jelaskan. Waktu itu ada nggak di benak saudara untuk waktu itu ya karena ada pertemuan, saudara membujuk atau memberi saran yang positif kepada Lukas NMB bahwa Pak, daripada Bapak akan berangkat diperiksa di Jakarta, bertepatan orang KPK sudah datang ke sini, ayo kita sebelum Bapak berangkat ke luar negeri sekalian aja kita ke Makobrimob dan memperlihatkan sendiri surat keterangan dari izin dari Kementerian Dalam Negeri supaya kita punya niat baik, gitu. Saran saudara selaku advokat waktu itu, apakah ada atau tidak? Saya begini Pak, saya kan tidak hanya sebagai advokat, saya juga tentu melihat kondisi faktual situasi waktu itu, ya, karena secara umum yang terbentuk di situ adalah Bapak ini harus berangkat ke luar negeri berobat. Jadi kalau saya masuk saran itu bisa blunder untuk saya sendiri. Oke, saudara tidak memberi saran. Ya, saya tidak memberikan saran itu karena saya takutnya menjadi kontraproduktif untuk saya. Dan maksudnya begini pemikiran saya, bahwa pemikiran saudara juga mungkin saudara mengajari. Ya kan mereka sudah datang ke sini, sudah tidak apa-apa kita berjalan ke sana untuk diperiksa kan gitu. Maksudnya penyidik saat itu pun ya kalau memang melihat situasi Pak Lukas NMB dalam keadaan sakit tidak akan mungkin akan diperiksa lebih lanjut. Menurut saya. Ya, setuju. Apalagi setuju Pak. Saya setuju. Tapi maksudnya niat baik aja dulu. Ya, saya setuju. Apakah terlepas gimana yang penting ada niat baik untuk datang, menghargai petugas yang datang kan ya. Jadi nanti setelah itu berkembang apakah memang kalau sudah memperlihatkan surat keterangan sakit, ya ada surat izin dan ada izin kemana ke luar negeri. Mungkin penyidik ya, tapi kan saya tidak tahu keadaan waktu itu. Kalau memang Pak Lukas sudah datang, itu pasti tidak akan dipaksa untuk diperiksa oleh orang. Setuju, kalau saya setuju Pak. Cuma memang kondisi faktual hari itu anggota keluarga dan masyarakat itu kan sudah di situ mengelilingi ruang pertemuan bahwa Pak dan Pak Pak. Jadi kita di situasi waktu itu tanggal 11 malam Pak.
Memang sudah masa sudah Sudah Pak, sudah dikepung kita Pak. Oh, sudah terbuka, masa sudah ada. Kita nggak bisa saran apapun, kita berusaha menghindar. Itu masa dari mana? Masa keluarga Pak Lukas. Jadi di Koya itu Pak, itu ada sekitar 30 hektar. 30 hektar itu sisanya selain rumah Pak Lukas, dia kasih masyarakat untuk tinggal di situ. Itulah masa yang datang Pak. Itu bukan saudara yang melaporkan. Bukan Pak, itu masa yang tinggal di sekitar rumah Koya yang datang Pak. Itu dari gunung semua. Apa itu saudara? Tujuan dari masyarakat berkumpul di sini. Dia memproteksi pemimpinnya Pak. Ya. Dia memproteksi pemimpinnya Pak. Gitu. Ya, karena dia kepala suku besar dari gunung, jadi mereka khawatir, was-was kalau Pak Lukas ada apa-apa. Dan mereka bawa parang dan panah Pak. Jadi kalau saya salah ngomong sedikit, saya kena panah di sini Pak. Jadi saya harus hati-hati sekali. Tidak bisa saya terlalu offside Pak. Kalau saya offside saya bahaya. Ini menyangkut kepentingan saya juga. Baik ya. Baik. Kemudian akhir dari pertemuan itu gimana? Akhir, Iya, kan pertemuan. Ya. Saudara sudah bicarakan dia akan berangkat, sudah ada pesawat, ya. ya. Jadi akhirnya Pak Lukas setelah dengar saya tetap, yang sudah saya bakal. Nah waktu itu saya tetap Pak. Saya bakal, Roy, kau ke sana, kasih tahu, saya akan hadir kalau saya sudah pulang dari Singapura. Yang penting saya ke Singapura dulu berobat. Iya. Itulah akhir dari pertemuan itu Pak. Dia bilang, waktu dia mulai bilang saya bakal, saya sudah senang Pak. Karena saya tahu mereka sudah tanda tangan surat jalan Pak. Saya lihat mereka sudah tanda tangan surat jalan. Dalam situasi pada waktu itu kan ini kan saudara juga kan sudah berpikir panjang ya. Iya Pak. Ini bukan NMB mau berangkat ke luar negeri kan panjang perjalanan. Banyak Pak. Banyak. Betul Pak. Banyak. Transit kemana-mana. Makobrimob kan hanya dekat. Iya Pak. Iya. Makobrimob dekat. Dekat Pak. Itu lewat Pak. Kalau mau ke bandara lewat Pak. Iya, itulah. Kenapa tidak mampir aja dulu untuk Pak? maksudnya ada niat baik. Itu Bapak Gubernur yang tahu Pak, bukan saya Pak. Saudara sebagai pengacara ya, pengacara senior kan bisa memberi advice yang positif untuk kliennya. Dan kepentingannya juga. Tapi saya juga memperhatikan kepentingan saya juga. Saudara Saya tidak ini mau. kan maaf ya, bukan ini kan perkara tindak pidana Korupsi. Setuju Pak. Tindak pidana korupsi yang penanganannya itu benar-benar sangat inilah sudah tahu sendiri. Itu gimana dengan KPK? Tidak ada kompromi benar-benar. Jadi jangan sampai Bapak ditangkap secara paksa atau dijemput secara paksa. Lebih baik kita mampir aja sebentar. Ya. Untuk maksudnya fisik dia, maksudnya bisa dinilai oleh penyidik pada saat itu. Betul. Memang dia sakit. Jadi Pasti tidak akan diperiksa. Jadi begini Bapak, pertimbangan saya satu, subjektif saya betul. Saya mengetahui kondisi lapangan. Saya tidak mungkin, kalau saya merekomendasi dan belum dapat saya, pertaruhan saya nama saya. Jadi saya juga tidak mau mengambil posisi yang terlalu maju, karena saya tergantung Pak Lukas saja. Kalau Pak Lukas mau, oke kita antar. Tapi kalau saya yang harus dorong Pak, minta maaf Pak Bapak Ketua, saya mempertimbangkan karena apa? Waktu itu kita semua orang Jakarta dicurigai. Saya orang Jakarta, saya dicurigai. Kenapa juga pertimbangan saya merekrut pengacara dari Jayapura hanya untuk mengatakan bahwa ini tim juga ada dari Jayapura.